Kintamani Channel adalah channel yang dikhususkan untuk pendidikan uang kuno atau numismatik. Untuk itu, Kintamani tidak akan pernah memberikan informasi yang menyesatkan atau hoax. Pada video ini, membicarakan tentang cara mendeteksi koin-koin palsu yang merupakan pengetahuan sangat-sangat penting, karena bila membeli koin yang karena ketidaktahuannya dan telah dikoleksi bertahun-tahun, bahkan puluhan tahun, ternyata palsu dan terlambat mengetahuinya, maka akan sangat-sangat merugikan dan mengecewakan. Untuk itu, penting lihat video ini sampai selesai agar Anda mengetahui dengan jelas. Dalam pendeteksian koin dibutuhkan 3 faktor penting, yaitu 1. Faktor pengetahuan, 2. Riset, dan yang ketiga, faktor pengalaman. Semua faktor tersebut sangat penting sekali, karena ketiganya saling menunjang. Misal, dalam hal pengetahuan, kita harus mengetahui bagaimana bentuk dan rupa dari koin-koin aslinya, berapa berat standarnya untuk jenis koin-koin yang berbeda, bagaimana ciri-ciri koin asli, dan lain sebagainya. Bagaimana mungkin kita mengatakan suatu barang adalah asli atau palsu bila kita sendiri tidak pernah melihat koin aslinya? Sangat penting untuk mengetahui berat standar dari sebuah koin. Kita ambil contoh koin yang banyak dikenal, yaitu koin Belanda perak 2,5 golden yang mempunyai berat standar 25 gram. Sedangkan yang 3 golden Willem 1 mempunyai standar berat 32,298 gram. Namun bagaimana berat standar untuk koin-koin lainnya? Karena ada ribuan jenis koin yang mempunyai standar berat yang berbeda-beda. Tanpa ada pengetahuan, maka kita tidak akan pernah maju ataupun mempunyai ilmu tentang numismatika. Yang kedua, tentang riset. Kita harus mempelajari dan membandingkan apa dan bagaimana koin-koin aslinya. Sebagai contoh kasus, misal koin-koin Belanda pecahan setengah golden antara tahun 1904 sampai dengan 1919. Banyak sekali ditemukan jenis-jenis palsu lamanya. Koin-koin ini jika dilihat sepintas saja sangat mirip sekali dengan aslinya. Tapi bila diteliti secara cermat, ternyata koin-koin tersebut mempunyai berat rata-rata 4,4 sampai dengan 4,5 gram. Sedangkan berat standar koin aslinya adalah 5 gram. Di samping perbedaan berat koin, juga perbedaan diameternya. Yang asli mempunyai diameter 22 mm, sedangkan yang palsu 21,5 mm. Bagaimana kita dapat mengatakan asli palsunya kalau kita tidak pernah melakukan riset? Oleh karena itu, jangan mudah percaya dengan jaminan penuh dari penjual bahwa koin yang ditawarkan adalah asli. Faktor yang ketiga adalah pengalaman. Semakin sering kita melihat koin asli dan palsu, maka semakin cepat ilmu kita menjadi matang dan semakin jeli. Sehingga dengan melihat sepintas pun, kita sudah dapat mendeteksi apakah koin yang ditawarkan itu asli atau palsu. Perlu diketahui pula bahwa seseorang yang sudah lama berkecimpung dalam numismatik pun belum tentu mempunyai kapasitas yang dapat dengan mudah membedakan mana yang asli dan yang palsu. Apalagi bagi pemula jika tidak ditunjang oleh pengetahuan dan melakukan riset-riset. Untuk itu pengetahuan dasar ini saya anggap sangat penting untuk disebarluaskan, dan jangan anggap bahwa hanya koin-koin mahal saja yang dipalsukan. Tetapi koin-koin dengan harga relatif murah pun sekarang ini sudah banyak yang dibuat baru. Sementara bisa kita ambil kesimpulan dari yang sudah saya jelaskan tersebut, yaitu pentingnya 1. Pengetahuan, pentingnya riset, dan pengalaman. Yang ketiganya saling menunjang, yang dimotori oleh faktor pengetahuan mengenai koin palsu. Coba lihat di layar. Sekarang kita mencoba mengenal cara pembuatan koin. Yang pertama, koin asli dibuat dengan cara ditempa, striking atau struck, sehingga hasilnya sangat jelas, terang, dan timbul.
walaupun koin tersebut telah aus terpakai. Sedangkan pembuatan koin palsu dilakukan pada umumnya dengan cara cor atau casting, bukan ditempa seperti koin aslinya. Karena sistem tempa, tentunya diperlukan mold yang biasanya sangat-sangat mahal, sehingga umumnya pemalsu menggunakan dengan cara cor atau casting karena biayanya relatif murah. Dengan cara cor atau casting, maka hasil yang didapat agak kurang jelas dan agak kurang timbul. Pada koin palsu sering timbul lubang-lubang kecil, semacam kropos, karena pembakaran yang tidak sempurna. Perhatikan dua buah contoh koin Hispaniola Dunia 8 real tahun 1740 dan tahun 1747. Salah satunya dicetak dengan metode tempa atau struck dengan mold, sedangkan yang satunya lagi dengan sistem cor atau casting. Tentunya kita bisa membedakan mana yang asli dan mana yang palsu. Sepintas dengan melihat kondisi koin-koin tersebut, kita sudah curiga terhadap koin sebelah kanan tahun 1747 yang memiliki gambar dan huruf-hurufnya kurang jelas dan tidak timbul, sehingga sangat berbeda bila dibandingkan dengan koin aslinya. Yang kedua, standar berat koin yang asli biasanya berbeda jauh dengan jenis palsu. Sebagai contoh adalah koin perak Belanda dengan berat standar 25 gram. Jika sebuah koin mempunyai berat yang sangat menyimpang, maka sudah seharusnya kita waspada. Adalah sangat tidak mungkin bila sebuah koin 2,5 gulden mempunyai berat katakanlah 26 gram atau 24 gram, walaupun koin tersebut telah banyak aus karena pemakaian. Ketiga, pinggiran koin. Ada bermacam-macam jenis dan bentuk. Koin dari masing-masing negara mempunyai ciri khasnya sendiri-sendiri. Pinggiran koin ada yang bergerigi. Dalam istilah numismatik, pinggiran koin yang bergerigi disebut rivet edge, seperti terlihat di layar. Terdapat beberapa jenis koin pinggiran yang bergerigi. Ada yang dengan pola bergerigi miring yang disebut mild edge atau oblique edge. Ada juga yang berbentuk tulisan atau lettering, baik dengan tulisan timbul atau raised lettering edge, atau tulisan ke dalam, intaglio lettering edge. Dan ada juga yang berbentuk rantai yang bersambung, seperti koin-koin Spanish kolonial atau Republik Mexicana. Sedangkan pinggiran koin untuk koin-koin Belanda adalah bentuk tulisan dengan inskripsi God met ons. Dalam bahasa Indonesianya, Tuhan bersama kita. Untuk koin-koin Belanda yang sangat umum ditemukan di Indonesia, salah satu ciri menentukan keasliannya adalah dengan memperlihatkan bagaimana pinggiran koinnya. Jika koin-koin ringgit, perhatikan inskripsinya seperti di atas, serta gambar bintang-bintang. Bisa dikenali yang asli, mempunyai hasil cetakannya tegas dan rapi. Mengamati pinggiran koin sangat penting, karena umumnya pemalsuan akan sulit bisa menyamai hasil koin dengan cetakan aslinya, yaitu menggunakan sistem struck. Sedangkan sistem cor akan sangat sulit bisa menghasilkan huruf-huruf di pinggiran koin dengan tegas, jelas, dan rapi. Pengalaman mengatakan bahwa tidak ada satupun koin palsu yang mempunyai inskripsi persis sama dengan aslinya. Keempat, ada juga koin palsu dengan merubah tahun. Koin ini dibuat dari koin asli dengan tahun berbeda, biasanya tahun-tahun umum, dengan dirubah menjadi tahun-tahun yang langka. Pemalsuan ini dilakukan untuk meningkatkan harga koin. Bagi orang awam, koin palsu dengan rubah tahun ini agak sulit dibedakan dengan aslinya. Sebagai contoh, koin ringgit Belanda dengan tahun 1862 atau 1867 dirubah menjadi tahun 1863 yang harganya sudah relatif sangat mahal. Ada lagi pengalaman di lapangan, koin dengan tahun 1842 dirubah menjadi tahun 1841 karena harga kedua koin tersebut sangat jauh berbeda. Semua ini hanya bisa dipelajari dengan melakukan pengamatan atau riset. Namun bukan berarti bahwa koin palsu dengan rubah tahun tidak dapat dideteksi,
karena koin dengan tahun-tahun tertentu biasanya mempunyai cirinya masing-masing yang hanya dapat diketahui oleh seseorang yang sudah melakukan riset dan berpengalaman. Demikian, semoga informasi ini bermanfaat. Terima kasih.